Hai, kenalin namaku Sukmel Vinawati dari Program Studi Komunikasi Digital dan Media Sekolah Vokasi IPB University. Nah, di sini aku mau ngasih tahu ke kalian semua tentang komunikasi interpersonal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya kalian udah pada tahu belum sih apa itu komunikasi interpersonal? Jadi, komunikasi interpersonal adalah proses berkomunikasi antara dua orang atau lebih. Dalam arti luas, komunikasi interpersonal memiliki pengertian yaitu proses penyampaian pesan, informasi, pendapat, ide, ataupun perasaan yang berkaitan dengan peristiwa pribadi, sosial, organisasi, keluarga, nasional, internasional, pada dua insan yang berada di lokasi yang sama. Berkomunikasi secara interpersonal sudah menjadi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira biasanya di mana aja sih orang-orang melakukan komunikasi interpersonal? Jadi, komunikasi interpersonal itu sering sekali terjadi saat kita sedang berada di rumah, di kantor, maupun di sekolah. Contohnya apa sih? Contohnya itu misalnya saat kalian sedang di rumah, itu saat kalian sedang berbicara dengan orang tua, atau saat orang tua sedang menasihati kalian, itu merupakan salah satu contoh dari komunikasi interpersonal. Kalau contoh di sekolah, itu misalnya saat guru sedang bertanya kepada siswa, itu juga merupakan contoh dari komunikasi interpersonal. Atau kalian sering banget kan pasti yang namanya curhat dengan teman, itu juga merupakan contoh dari komunikasi interpersonal. Ada lagi contoh dari komunikasi interpersonal, misalnya saat kalian sedang berpidato dengan khalayak ramai, ataupun saat kalian sedang rapat di kantor. Itu juga merupakan komunikasi interpersonal. Nah, sampai sini teman-teman udah pada tahu kan apa itu komunikasi interpersonal? Jadi, komunikasi interpersonal dengan komunikasi intrapersonal itu berbeda. Karena komunikasi interpersonal itu melibatkan dua orang atau lebih dalam proses penyampaian informasinya, sedangkan komunikasi intrapersonal itu hanya melibatkan diri sendiri atau berkomunikasi secara pribadi. Selanjutnya, aku mau ngasih tahu ke kalian tentang ciri-ciri dari komunikasi interpersonal. Seperti yang udah aku kasih tahu sebelumnya bahwa komunikasi interpersonal dengan intrapersonal itu berbeda. Jadi ciri yang pertama itu harus ada dua orang atau lebih. Dikarenakan dalam komunikasi interpersonal itu dibutuhkan adanya pengirim pesan dengan penerima pesan. Yang kedua, bersifat terbuka dan komunikatif. Yang ketiga, menggunakan bahasa formal ataupun informal. Nah, di sini kita harus bisa menempatkan di mana kita harus menggunakan bahasa yang formal dan di mana kita harus bisa menggunakan bahasa yang informal. Seperti halnya saat rapat, kita pasti harus menggunakan bahasa yang formal. Dan saat berbicara dengan teman, baru kita boleh menggunakan bahasa yang informal. Yang keempat, menggunakan media tertentu. Contohnya menggunakan ponsel, menggunakan email, atau bertemu secara langsung. Yang kelima, komunikasi interpersonal cenderung berada dalam kedekatan maupun keakraban. Yang keenam, komunikasi ini memiliki akibat yang direncanakan ataupun tidak direncanakan. Karena dalam proses komunikasi itu terkadang ada yang kita waktuin ya. Misalnya saat rapat, saat Zoom, saat sekolah, itu kan berarti kan kita untuk berkomunikasi itu menentukan waktu.
Sedangkan yang tidak direncanakan itu seperti saat misalnya kita sedang di jalan bertemu dengan teman, itu kan pasti kita memerlukan komunikasi yang tidak direncanakan. Sekarang aku mau ngasih tahu ke kalian apa aja faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal. Yuk disimak. Faktor yang mempengaruhi terjadinya proses komunikasi interpersonal ada 5. Yang pertama, persepsi interpersonal yang terdiri dari petunjuk kinesik, di mana petunjuk kinesik ini merupakan gerakan tubuh yang sangat penting karena kita lebih mempercayainya dibandingkan petunjuk lainnya. Yang kedua, petunjuk wajah dapat mengungkapkan emosi seseorang, namun individu ada yang sensitif pada ekspresi wajah, ada yang tidak. Yang ketiga, petunjuk paralinguistik, yaitu cara bagaimana orang mengungkapkan lambang-lambang verbal, misalnya nada suara, volume suara, tempo, gaya verbal atau dialek dan interaksi, atau perilaku ketika melakukan komunikasi. Yang keempat, petunjuk artifaktual atau dilihat dari penampilannya. Faktor komunikasi interpersonal yang kedua ada konsep diri. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri antara lain orang lain dan kelompok rujukan. Konsep diri mempengaruhi komunikasi interpersonal dengan membuat yang dipenuhi sendiri, membuka sendiri, percaya diri, dan selektivitas. Faktor yang ketiga, atraksi interpersonal. Menurut Rahmat, faktor-faktor personal yang mempengaruhi atraksi interpersonal meliputi kesamaan karakteristik personal, tekanan emosional, harga diri yang rendah, dan isolasi sosial. Faktor yang keempat, hubungan interpersonal. Menurut Arnold W. Goldstein tahun 1975 dalam Rahmat tahun 2007 ayat 120, hubungan interpersonal ada 3, yaitu yang pertama, makin baik hubungan interpersonal seseorang, maka semakin terbuka individu mengungkapkan perasaannya. Yang kedua, semakin baik hubungan interpersonal seseorang, maka semakin cenderung individu meneliti perasaannya secara mendalam beserta penolongnya. Yang ketiga, semakin baik hubungan interpersonal seseorang, maka semakin cenderung individu mendengarkan dengan penuh perhatian dan bertindak atas nasihat penolongnya. Faktor komunikasi interpersonal yang kelima ada lingkungan fisik. Contohnya seperti udara dan suhu. Nah, itu dia beberapa faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal. Selanjutnya, ada manfaat dari komunikasi interpersonal dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membentuk dan menjaga hubungan baik antar individu. Sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa lepas dari keberadaan orang lain. Maka dari itu diperlukan komunikasi di antara keduanya. Karena dengan berkomunikasi, terlebih komunikasi yang efektif, maka kita dapat menjalin hubungan baik antar sesama. Yang kedua, menyampaikan pengetahuan atau informasi. Lewat komunikasi, kita dapat memberikan pengetahuan dan informasi terhadap sesama tentang berita-berita yang sedang viral ataupun semacamnya. Yang ketiga, mengubah sikap dan perilaku. Komunikasi yang efektif dapat mengubah sikap, pendapat, ataupun perilaku seseorang karena sifatnya dialogis dan berlangsung secara tatap muka. Yang keempat, pemecahan masalah hubungan antara manusia. Lewat komunikasi, kita dapat memecahkan suatu masalah agar masalah tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Yang kelima, komunikasi interpersonal dapat dijadikan sebagai bermain dan mencari hiburan. Yang keenam, membantu orang lain. Dengan adanya komunikasi interpersonal, kita dapat membantu orang lain, seperti halnya saat kita memberikan semangat kepada teman kita.
Nah, itu dia beberapa pemaparan tentang komunikasi interpersonal dari aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian, dan setelah menonton video ini, semoga kalian bisa lebih mengerti apa itu komunikasi interpersonal. Sekian dari aku, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.